Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayaki Islamuddin, NIM 2006046406499 dari kelas 2020C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah kepramukaan dan aktivitas di luar kelas. Di mana dalam tugas ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah kepramukaan, baik di dunia maupun di Indonesia, nilai karakter dalam kegiatan kepramukaan, dan pengaplikasiannya ke dalam kegiatan di luar kelas. Yang pertama, yaitu sejarah kepramukaan di dunia. Berdirinya pramuka diprakarsai oleh Baden-Powell. Mulanya pada tahun 1907, ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di seluruh penjuru Inggris, bahkan beberapa negara lainnya, hingga akhirnya terbentuklah organisasi pramuka. Powell semakin mengembangkan organisasi pramuka. Ia kemudian membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala pada tahun 1961. Organisasi kepramukaan tersebut dilengkapi dengan buku panduan yang berjudul The Jungle Book. Kemudian, Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun di tahun 1918. Di tahun 1920, tepatnya pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan besar antar para anggota pramuka di seluruh dunia. Jambore pertama ini diadakan di Olympia Hall, London, dengan jumlah peserta sekitar 8.000 anggota pramuka yang berasal dari 34 negara berbeda. Dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Tak hanya itu, di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kemudian, penetapan London sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia dan berpindah kembali ke Swiss pada tahun 1968. Eksistensi pramuka semakin melambung tinggi pada tahun 1922 ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Roving to Success, yang artinya membara menuju sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga sebuah pantai. Cerita tersebut ternyata menginspirasi banyak orang hingga akhirnya gerakan pramuka kian berkembang di dunia hingga saat ini. Yang kedua, yaitu sejarah kepramukaan di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandes Padvinders Organisatie atau NPO pada 1912, yang kemudian berubah nama menjadi Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau NIVP pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Padvinder Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Pada saat itu diantaranya yaitu Hizbul Wathan pada 1918, JJP atau Jom Java Padvinders pada 1923, National Padvinders, National Indonesisch Padvinders, dan Pandu Pemuda Sumatera. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi pramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinders. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928, muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang
anggotanya terdiri dari gerakan-gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun, juga terkendala karena kurangnya kekompakan antar anggota yang tergabung di dalam anggota Perkindo. Berikutnya yaitu nilai karakter dalam kegiatan kepramukaan. Dalam kegiatan kepramukaan, nilai karakter yang dapat dikembangkan yaitu seperti nilai religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Pengaplikasiannya di dalam kegiatan di luar kelas, misalnya dari nilai kejujuran dapat diaplikasikan dalam kegiatan seperti mengerjakan tugas, menjalankan amanah, dan lain-lain. Lalu nilai kedisiplinan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menaati tata tertib dan peraturan-peraturan baik yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Berikutnya nilai mandiri dapat diaplikasikan dalam kegiatan seperti mengerjakan tugas atau mengerjakan kewajiban apapun secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nilai kerja keras juga dapat diaplikasikan dalam banyak kegiatan. Misalnya, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, maka kita mencapai tujuan tersebut dengan usaha dan kerja keras. Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan yang dapat saya berikan tentang aktivitas pramukaan dan aktivitas di luar kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.